Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sekalian bersama keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin, Allahumma amin. Mohon izin Ustadz, ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini, ketika kita mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa eh, apa bahwa pakaian yang di atas mata kaki itu lebih baik, Ustadz. Bagaimana untuk penerapannya untuk wanita, Ustadz? Penjelasannya seperti itu, Ustadz. Bagaimana penerapan hadis tersebut untuk wanita? Kemudian yang kedua, Ustadz, ketika saya menikah, kemudian eh, ketika saya menikah, kemudian orang tua mertua perempuan saya itu ibu tiri dari istri itu. Apakah itu mahram bagi saya, Ustaz? Mungkin demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan isbal artinya kain, jubah, celana di bawah mata kaki bagi laki-laki, bukan perempuan. Sedangkan perempuan tetap menutup sampai kaki. Maka dia kalau pakai kain, pakai jubah ke bawah lewat mata kaki. Kalau dia mau di atas mata kaki, dia pakai kaos kaki. Adapun laki-laki yang dilarang isbal, tidak boleh kain, celana, jubah di bawah mata kaki itu, illatnya, sebabnya kalau sombong. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Karena kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, Anta lasta minal khuyala, karena engkau tidak termasuk orang yang sombong. Jadi engkau tidak termasuk orang yang sombong. Ini tentang masalah kaki celana. Tentang seorang laki-laki menikahi perempuan, lalu kemudian dia berhubungan dengan perempuan tersebut, maka anaknya, misalnya ada seorang laki-laki punya anak, lalu kemudian entah istrinya meninggal atau cerai, menikah lagi dia dengan perempuan, sempat dia berhubungan dengan perempuan tersebut, maka anaknya ini haram menikahi perempuan itu, menikahi ibu tirinya, sekarang disebut ibu sambung, karena bapaknya sempat berhubungan. Nina mahram mu'abbad, mahram yang kekal abadi. Begitu juga dengan seorang laki-laki parnya. Nah, bagaimana dengan ibu tiri? Ibu tiri dari istri. Karena ibu tiri ini bukan yang melahirkan dia, maka ibu tiri itu hanya mahram dengan anak suaminya, anak tirinya. Adapun menantunya itu sudah 2 kali. Maka kita tetap menjaga masuk dalam kategori alhamu al-maut. Ipar adalah kematian. Ipar adalah kematian. Nah, itu tentang, karena dia bukan darah kandung dari bukan anak
istri kita itu bukan anak kandungnya. Dia hanya punya hubungan akad dengan bapak. Tapi walaupun demikian, tetap kita jaga. Tetap kita jaga marwah, aurat, sana, karena hubungan sama seperti kita dengan ipar yang bukan anak, hubungannya dengan istri kita bukan anak kandung. Demikian, wallahu a'lam. Mohon izin Ustadz, ingin menanyakan tentang bagaimana misalkan hukum misalkan istri untuk bekerja Ustadz. Seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana hukum misalkan kita mendidik anak itu, misalkan kita dua bekerja tetapi kita meminta bantuan orang lain, kayak misalkan babysitter untuk merawat anak kita Ustadz. Terima kasih. Hukum istri bekerja menurut fatwa Al-Azhar mubah, boleh, bersyarat. Dalilnya Nabi melihat Asma mencari makanan onta, makanan kambing. Nabi tidak melarang. Maka hadis takriri namanya, bahwa perempuan bekerja itu hukumnya mubah, boleh. Syaratnya yang pertama izin suami. Syarat yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak bersolek-solek jahiliyah. Syarat yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai, berbunyi gemerincing gelang kakinya, maksudnya mencuri perhatian dari cara berpakaiannya, dari cara ngomongnya. Yang keempat, la taqda'na bil qaul, jangan bicara mendesah-desah, lemah gemulai. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin, tidak musafir, keluar dengan kepala dinas, dengan kepala kantor, dengan kepala badan, keluar kota tanpa mahram. Yang keenam, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tidak berdua-duaan dalam satu ruangan. Jadi kalau bisa dia jaga itu, silakan kerja. Tapi kalau tidak dia jaga, ini musibah, perselingkuhan. Luar kota, terjadilah apa yang terjadi. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Dari mulai masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, makan siang bersama, satu ruangan, merasa nyaman, curhat, menceritakan suami kepada kawan sekantor. Terjadilah apa yang terjadi, hancur rumah tangga, hancur anak-anak, berselingkuhan. Menyerahkan anak ke babysitter. Cari babysitter yang punya pendidikan agama Islam yang baik. Babysitter yang keluar dari tempat pelatihan babysitter yang Islami. Bagaimana mendidik anak. Pakai CCTV. Bisa dikontrol, dilihat per jam. Jangan sampai disiksanya anak itu. Dia pun stres juga mendengar anak ini banyak menjerit. Dicelupkannya anak itu ke dalam air, ditempelengnya, dipukulkannya. Udah banyak kejadian yang baru-baru ini, bocor CCTV. Nah, jadi hukum asalnya meminta bantuan orang untuk menjaga anak selama bekerja. Masukkan jam 8 pagi, pulang nanti jam 5 diambil. Silakanlah bersyarat, tapi kalau tempatnya itu amanah, tempatnya baik, tempatnya Islami. Dan kalau sudah pulang nanti ke rumah jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam ini memang betul-betul untuk anak. Jangan lagi sinetron, jangan lagi scroll, jangan lagi chatting, browsing, jangan lagi internet, jangan lagi TikTok. Tutup handphone. Fokuslah untuk anak dan suami. Apa yang mau dicari hidup ini? Demikian Pak Adam. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra.
yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.